Negeri 5 Utara akan menyerahkan penampilan ini kepada calon guru penggerak Bapak Nur Rohiman. Baik Pak, maksud kedatangan saya di sini, saya adalah sebagai pengajar praktek ingin mengadakan pendampingan individu satu kepada calon guru penggerak atas nama Bapak Nur Rohiman. Jadi kalau saya di sini pertama bersilaturahmi yang kedua tadi yang saya sampaikan untuk melaksanakan pendampingan individu. Jadi mohon izin Bapak dan juga kami mau memakai fasilitas yang ada. Terima kasih Pak atas kunjungan ke sekolah kami. Kami berterima kasih sekali ada guru kami yang lulus atau ikut serta dalam calon guru penggerak seperti sekarang ini. Silakan saja pakai apa yang bisa kami bantu, peralatan-peralatan di sekolah kami ini silakan pakai. Cuma tadi saya terima kasih banyak atas nama kepala sekolah. Ada Bapak Tentang Mendampingi salah satu guru kami Pak Nur Rohiman calon guru penggerak. Nah mungkin nanti saya tidak bisa menemui Bapak sampai dengan selesai acaranya. Mungkin kita masih ada juga tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Terima kasih Pak atas izinnya. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya rasa Ya, Pak. Oke. Apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah sehat Pak. Udah sarapan tadi? Alhamdulillah sudah sarapan, mudah-mudahan sehat. Bisa kita mulai untuk pendampingan kali ini. Bisa Pak. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Baik Pak Nur, tadi sudah selesai kita berdoa. Sekarang kita lanjutkan mengenai fokus pendampingan kita pada hari ini. Di dalam hari ini kita fokus ke 4 bagian. Yang pertama itu adalah tindak lanjut hasil lokal karya orientasi. Kemudian yang kedua tindak lanjut hasil pembelajaran sama daring, kemudian pembuatan kerangka portofolio, dan yang terakhir itu peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan lebih kurang lebih ya bersama fasilitator, kemudian ingin kami ketahui apa saja kekhawatiran yang Bapak rasakan atau keresahan Bapak selama belajar daring. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Pertama, keresahan saya selama mengikuti pembelajaran daring bersama dengan fasilitator dan CTB yang lain. Pertama yaitu masalah kesulitan dalam membagi waktu, karena kami juga memiliki tugas pekerjaan di sekolah dan itu sangat sulit untuk membagi waktu. Yang keduanya kita masalah jaringan internet, karena di posisi daerah kita ini sering mati lampu. Jika terjadi sering mati lampu, maka akses internet itu biasanya berhenti. Jadi kita keluar masuk di kegiatan Zoom. Yang ketiga Pak, itu masalah kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah di deadline di LMS. Karena kita juga sudah punya kegiatan di sekolah, kadang kita kalau tidak diingatkan kadang lupa untuk mengerjakan. Kesulitan yang hambatan yang kami alami selama pembelajaran 1 bulan ini Pak. Berikutnya mungkin setelah Bapak melaksanakan pembelajaran daring tadi, apa harapan yang ingin dicapai gitu, di harapan Pak Nur sendiri di 1 bulan ke depan? Harapan yang saya ingin capai dalam 1 bulan ini yang telah kami lakukan yaitu mengenai pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu sangat menarik Pak, yang harapannya ingin saya dapatkan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu kita ini sebagai guru harus menjadi among atau menuntun atau memfasilitasi kebutuhan murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Mungkin selama ini kita harus menuntut apa yang kita mau, tapi setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata kita sebagai guru ini bukan menjadi sebagai segala sesuatunya yang benar, tapi kita harus memberikan contoh, teladan,
among, dan kalau bisa itu menghamba kepada anak. Terakhir ini masalah karakter Pak. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini, karena dari nilai-nilai yang ajar ini banyak karakter yang muncul seperti itu yang harus ditumbuhkan ketika dalam pelaksanaan pembelajaran. Belajar. Selanjutnya kita lanjut ke sesi yang kedua ya Pak ya, yaitu tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini sudah selama 1 bulan lebih pembelajaran daring bersama Bapak Maulani. Nah, di sini yang ingin PP ketahui atau yang kita diskusikan yaitu berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, perubahan apa yang Bapak lakukan di ruang kelas? Setelah saya mempelajari filosofi Hajar Dewantara itu Pak, apa yang saya lakukan kegiatan real di dalam kelas, yang pertama saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan sesuai dengan pola, sesuai dengan keinginan bagaimana anak itu bisa menyelesaikan tugasnya. Saya tidak bisa membatasi waktu, membatasi karya, ide-ide yang anak-anak miliki seperti itu Pak. Yang penting anak-anak itu bisa membuat tugas tepat waktu. Kemudian yang kedua Pak, saya selalu menciptakan suasana yang menyenangkan dengan memberikan ice breaking atau game sebelum atau ketika pada saat pembelajaran, dan melihat anak-anak jenuh, dan disitulah saya berinisiatif untuk menciptakan suasana menyenangkan. Biar fokus. Betul ya. Kemudian terakhir itu Pak, saya selalu ketika mau masuk itu untuk menumbuhkan karakter. Masuk itu, sebelum masuk itu saya menerapkan salaman dulu, kemudian kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu Pak. Kemudian kita lanjut ya Pak ya, saya rasa sudah clear yang di bagian tindak lanjut apa yang sudah dilakukan di kelas tadi. Kemudian apa saja pembelajaran yang Bapak dapat ya dari modul filosofi pendidikan nasional di Hajar Dewantara yang mendorong Bapak untuk melakukan perubahan? Yang saya ambil, yang saya kutip dari pembelajaran filosofi itu Pak, saya tertarik dengan menghamba kepada siswa. Yang saya terapkan itu menghamba kepada siswa. Maksudnya apa itu? Oh ya, saya ini memberikan Pelayanan. fasilitas dalam pembelajaran kepada murid. Selama ini maunya guru seperti ini, tapi ternyata setelah saya memahami tentang menghamba kepada siswa itu, ternyata kita melayani murid kebutuhannya dalam proses pembelajaran yang seperti apa, mau suasana pembelajarannya supaya anak-anak itu lebih menyenangkan. Oke, sekarang yang bagian ketiga ya Pak ya, kita bisa lanjut ya Pak ya, itu pembuatan kerangka portofolio. Bisa Bapak ceritakan Bapak menggunakan platform apa di dalam membuat portofolio digital? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, kayaknya luar biasa ini. Jadi saya ini lagi mencoba nih, lagi dalam proses Pak. Media yang saya gunakan dalam pembuatan portofolio digital, yaitu saya menggunakan Google Site Pak. Google Site. Kenapa Pak menggunakan itu? Karena Google Site ini merupakan aplikasi yang saya katakan agak mudah untuk kita pengelola. Betul. Kemudian seperti apa Pak bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak buat sebelum? Begini Bapak, saya ingin mencoba dalam portofolio digital di Google Site itu saya akan menuangkan dalam bentuk foto, video, kemudian ditambah dengan narasi. Jadi ada, misalkan kita menampilkan foto, kemudian ada narasi, ada cerita ini kejadian apa, video pun ada ini menjelaskan tentang apa, seperti itu Pak. Sudah diberi background apa animasi juga? Iya betul. Bagus sekali Pak, menarik sepertinya. Mungkin nanti Bapak bisa tunjukkan ya Pak, kita lihat sama-sama. Boleh Pak. Terakhir ya Pak ya, itu bagian peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak yang kurang 30 menit. Jadi di dalam kita berdiskusi atau berdialog tentang peta posisi diri ini, ingin kami tahu kompetensi apa yang sudah baik, dan tolong Bapak bisa menjelaskan. Kalau menurut saya nih Pak, katanya tadi kan menurut saya nih Iya. kompetensi Iya. yang menurut saya sudah baik itu mengenai memimpin pembelajaran. Karena saya di sini di sekolah Pak dipercaya oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum.
secara otomatis saya sudah melakukan pemimpin pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak lakukan setelah sesi pendampingan ini? Yang pertama, dengan adanya sesi pendampingan ini Pak, yang saya dapat ambil pembelajaran yaitu pertama kita bisa berdiskusi Pak, berkolaborasi bersama PP, memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita mengaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana cara kita membuat portofolio digital itu Pak. Ya. Kemudian terakhir kita merefleksi diri Pak, apa kekurangan yang telah saya lakukan. Setelah adanya pendampingan ini kita saling memberikan masukan. Ya, terakhir memberikan umpan balik. Iya betul. Kira-kira mungkin apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini Pak? Karena saya juga sebagai PP harus mengetahui apa yang sudah baik pada diri saya, kemudian apa yang harus saya perbaiki untuk pendampingan individu selanjutnya. Kalau yang sudah baik Pak, saya rasa untuk masalah waktu nih Pak, ya, saya luar biasa, terima kasih dari jauh Bapak datang, alhamdulillah Hujan. waktu hujan, dan ini respect saya kepada Bapak itu yang perlu tetap dipertahankan. Kemudian yang perlu di Pak, dikembangkan kembali itu masalah kita mungkin perlu ada waktu kolaborasi Pak, persiapannya yang perlu kita lakukan supaya kita ini ada keakraban, supaya kita lebih enak, tidak tidak kaku gitu, ya. bersahabat Ya. begitu Pak. Itu perlu. Kemudian next untuk kedepannya mungkin perlu kita ada waktu supaya kita tidak terjadi semacam takut atau gemetar dan sebagainya. Ya. Ada sesuatu yang berbeda di dalam. Terima kasih Pak Nur atas masukannya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah disampaikan tadi mungkin nanti kita bisa perbaiki untuk keakraban kita di pendampingan individu yang kedua. Ya. Dengan adanya refleksi dari CKP ini, saya mungkin bisa juga merefleksi diri. Terima kasih Pak Nur atas waktu yang sudah diberikan, sudah kita berdiskusi tentang empat permasalahan tadi. Terima kasih juga atas pelayanan bersama. Saya cukup Pak untuk pertemuan pendampingan satu ini, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.